aman, terutama untuk pemula yang tidak banyak modal tapi ingin mengembangkan dana. Demikian Mas Ryan, silakan dijawab. Iya, oke. Ini pertanyaannya ya seperti biasa. Pertanyaan yang begini ini pertanyaan yang pendek tapi jawabnya sulit ya. Jadi sebenarnya dalam kita mengembangkan uang kita itu dibagi menjadi 3 kategori besar dari apa yang saya pelajari. Level pertama itu saya katakan sebagai yang disebut dengan money booster. Money booster itu harusnya adalah langkah awal setiap orang. Bila memiliki uang yang sedikit, bagaimana caranya untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Level pertama disebut dengan money booster, maka di sini segala sesuatu yang menghasilkan uang dengan return yang besar, tapi dengan risiko yang tinggi. Kenapa harus dari level pertama ini? Karena kita diuntungkan dari segi usia, di mana usia yang lebih muda itu memiliki waktu untuk mengulang bila mana gagal lebih banyak dibandingkan orang yang sudah tua. Jadi money booster itu terdiri dari yang namanya capital market dan juga real sector. Capital market itu misalnya kita bisa berinvestasi saham, bisa juga membeli reksadana, lalu kita juga bisa memiliki digital asset seperti cryptocurrency, lalu kita bisa di real sector itu entah mau usaha sendiri, usaha patungan kayak sama teman-teman. Ini semua bisa dilakukan dan hari ini semua hampir sudah ada fintechnya. Misal kita hari ini kalau misalnya beli saham nggak perlu lagi isi formulir berlembar-lembar, tanda tangan setengah mati, ngirim ke sekuritas baru jadinya lama. Hari ini dengan bantuan financial technology banyak sekuritas online trading yang memungkinkan kita untuk membuka rekening secara langsung. Dan kalau ditanya bagaimana caranya dengan pemula? Ya ini pemula nilainya mulai dari 100.000. Tapi kalau ditanya saya takut akan resikonya, itu nggak sinkron. Kenapa? Kalau anak muda harusnya berani sama resiko. Kalau sudah tua boleh takut resiko. Kenapa? Kalau sudah tua itu kan banyak tanggungan hidup. Kalau gagal pasti yang rusak bukan diri sendiri tapi anak, istri, dan mungkin simpanan yang lain. Mungkin maksudnya ya uang simpanan ya, mungkinnya bukan dalam arti kata yang negatif gitu ya. Artinya kita harus berpikir terbalik. Bila kita adalah seorang pemula dan masih muda, ya mulai. Wah, kalau sekarang saya sudah tua dan pemula gimana? Ya mulai juga, jawabannya sama. Tapi harus lebih terukur. Jangan begitu tahu ada sebuah penawaran investasi, tiba-tiba jeblung langsung masuk sebesar-besarnya. Itu namanya nekat, bukan mau invest, tapi mau nekat gitu ya. Lalu yang kedua, setelah kita tahu dengan money booster, maka level kedua disebut dengan protect your profit. Protect your profit itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan fixed income. Nah, jadi kayak seperti peer-to-peer lending ini seperti bagian dari fixed income. Jadi, Anda sudah di level 1 punya, maka ketika untung bisa geser ke level 2. Untungnya digeser ke level 2. Agar apa? Agar namanya protect your profit. Just in case kan kita tahu bahwa yang namanya sesuatu yang menghasilkan untung besar, risikonya tinggi. Jadi bila ternyata ada terjadi risiko pada uang kita tidak hilang semua karena sebagian sudah kita amankan keuntungannya. Jadi di fintech sudah banyak. Mau misalnya hari ini membeli ori itu sudah tidak perlu lagi ngantri-ngantri ke bank. Bahkan ada beberapa platform sudah bekerja sama dengan penjualan obligasi retail. Hari ini membeli FR sudah tidak seperti zaman saya dulu, sudah bingung belinya di mana, dapat penjatahan belum tentu. Hari ini 50-100 juta. Wah, kok gede Ryan ya? Iya, ini kan contoh yang gede, tapi menggunakan fintech juga. Kalau dulu punya 100 juta juga belum tuh dilayanin minimum nasabah prioritas gitu kan. Jadi lebih parah lagi gitu. Nah, kalau fintech lagi sudah pasti peer-to-peer lending, pasti fintech. Lalu kita geser lagi ke level ketiga. Level ketiga disebut dengan creating wealth. Bagaimana membangun kemapanan. Membangun kemapanan itu dibagi menjadi 3, yaitu adalah memiliki properti yang produktif. Yang kedua adalah melakukan bisnis dan akuisisi. Yang ketiga adalah memiliki hedging atau lindung nilai. Lindung nilai itu yang paling umum orang bilangnya emas. Hari ini emas juga sudah di fintech kan. Dengan cara apa? Mempunyai tabungan emas dalam bentuk kertas kan ada tuh sekarang buku tabungan emas ya. Jadi itu juga bisa. Nah, kalau misalnya properti gimana? Kalau properti masih fisik sih, tapi tetap saja kalau misalnya mau dipaperkan bisa kita beli yang namanya REITs atau DIRE. Itu seperti reksadana properti. Itu membeli mall dalam bentuk pecahan ibaratnya seperti itu dan itu sangat mudah. Kalau misalnya kita mau bisnis dan akuisisi, mungkin hari ini
buka franchise ataupun buka urunan franchise kan ada di equity crowdfunding, itu juga bisa dilakukan. Jadi peran serta fintech itu sudah mulai masuk ke dalam aspek-aspek investasi. Tapi nggak bisa juga saya pemula, saya tidak punya uang, pas-pasan, saya mau mulai dari yang paling minim risiko. Wah, nggak naik-naik duitnya. Kenapa? Karena minim risiko itu kan minim keuntungan. Jadi mindsetnya itu dari yang high risk to low risk, lalu habis itu mengakumulasi aset yang memiliki fisik. Itu jelas menjadi cara berpikir yang lebih proper daripada hanya takut terhadap risiko. Kalau kita takut risiko, hari ini nggak ada yang pergi ke kantor loh. Tapi kok masih pergi ke kantor semua? Kenapa? Karena perlu makan juga. Jadi kan artinya sebenarnya nggak takut risiko amat kan, gitu. Harus ada yang dipertaruhkan gitu ya. Pasti ada trade off dalam hidup tuh, tidak ada yang tidak ada trade offnya.